wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novita Surya Putri, dosen keperawatan Stikes Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendistribusikan mata kuliah yang saya ampu di Prodi D3 Keperawatan, yaitu mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 1. Pada mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 1 ditempuh di semester 3 dengan bobot 5 SKS. Pembahasan yang diberikan pada Keperawatan Medical Bedah 1 meliputi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, dan metabolik endokrin. Dengan tujuan mata kuliah ini diajarkan agar yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep, perspektif, dan peran perawat medical bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan baik di nasional maupun di internasional. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, kemudian sistem pencernaan, dan metabolik endokrin. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan untuk mampu melakukan praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, dan metabolik endokrin. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode delivery, saya menggunakan buku textbook dalam memberikan perkuliahan mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 1. Textbook yang saya gunakan yaitu Anatomi Fisiologi di Sistem Pencernaan, Pernafasan, Kardiovaskuler, dan Metabolik Endokrin. Selain itu, saya juga menggunakan buku textbook Keperawatan Medical Bedah 1. Kemudian untuk menunjang konsep asuhan keperawatannya, saya menggunakan 3S, yaitu SLKI, SDKI, dan SIKI. Selain itu, saya juga menggunakan artikel penelitian, yaitu yang berbasis evidence-based nursing berdasarkan jurnal nasional maupun bereputasi internasional. Untuk menunjang praktikum mahasiswa, kami menggunakan buku pedoman praktikum keperawatan medikal bedah 1. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode interaction. Dalam pembelajaran di kelas secara tatap muka, kami menggunakan metode ceramah, diskusi, kemudian demonstrasi, dan diskusi tanya jawab serta seminar. Kemudian pada saat proses untuk praktikum, kami menggunakan tatap muka secara langsung di laboratorium, di mana materi dalam praktikum sudah terintegrasi dalam mata kuliah tatap muka di kelas itu sendiri. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode asesmen. Metode asesmen atau bisa dikatakan dengan metode penilaian ini kami sampaikan kepada mahasiswa di awal kontrak perkuliahan, di mana dari aspek penilaian mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 1 ini terdiri dari 3 aspek yang dinilai. Aspek yang pertama yaitu aspek kognitif dengan persentase bobot penilaian 50%. Di dalam penilaian aspek kognitif itu terdiri dari penilaian UTS, UAS, kemudian seminar, diskusi, dan di situ ada kuis. Kemudian aspek penilaian yang kedua yaitu aspek psikomotor dengan persentase 30%. Aspek yang dinilai di bagian psikomotor ini sendiri dari hasil ujian laboratorium mahasiswa atau biasanya dengan metode OSCE. Kemudian aspek yang terakhir dinilai yaitu aspek afektif di mana dengan persentase 20%. Persentase 20% ini diambil dari penilaian kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas serta bagaimana proses praktikum saat berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini kita akan melakukan demonstrasi pemeriksaan gula darah. Ya, sebelum melakukan demonstrasi dan saya jelaskan, mari diawali dengan doa. Silakan dipimpin oleh Kompi Putri. Baik, sebelum melakukan kegiatan hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita akan melakukan demonstrasi pemeriksaan gula darah. Padahal tadi sebelumnya ini sudah dibahas pada asuhan keperawatan diabetes mellitus. Jadi kita sekarang melakukan diagnostiknya untuk menentukan kadar glukosa darah. Apa sih kalau refresh dari materi yang kemarin, apa sih pengertian pemeriksaan gula darah sewaktu itu? Ada yang tahu? Iya. Itu Agak keras suaranya, Putri. Itu adalah serangkaian tindakan untuk proses pengukuran kadar glukosa darah yang dilakukan secara acak pada semua waktu dan mengambil darah pada pembuluh darah perifer seperti di ujung jari. Oke, jadi pemeriksaan kadar glukosa darah itu dilakukan secara sewaktu. Jadi pemeriksaan kadar glukosa darah ada sewaktu, ada puasa. Jadi pasiennya puasa terlebih dahulu atau bisa secara sewaktu, boleh setelah makan, boleh sebelum makan, itu bisa dilakukan. Nah, karena ini pemeriksaan yang menggunakan glukosa stage, jadi dia digunakan di bagian perifer seperti yang dikatakan Putri, dia di bagian ujung jari. Ada yang pernah diperiksa nggak untuk kadar glukosa darahnya? Belum ya? Belum pernah. Ya, hari ini kita akan melakukan demonstrasi pemeriksaan kadar glukosa darah. Oke, prinsipnya apa sih pemeriksaan kadar glukosa darah ini? Nanti kalau praktek? Prinsipnya adalah bersih. Ya, kita menggunakan prinsip bersih. Jadi bukan prinsip steril ya, menggunakan sarung tangan bersih. Kemudian kalau berbicara tentang pemeriksaan kadar glukosa darah, tindakan reseptif seperti itu, ada persiapan apa saja sih yang perlu dilakukan oleh perawat? Ya, Nabila. Persiapan pasien yaitu awal 5S senyum salam sopan santun, perkenalan diri perawat, identifikasi klien, menjelaskan maksud dan tujuan, kemudian info pemeriksaan. Oke, persiapan pasien yang dilakukan. Selain persiapan pasien, apa lagi yang dilakukan? Apa? Ya, Dara? Sebelum mulai prosedur bisa mencuci tangan lama. Oke, bisa mencuci tangan dengan langkah. Oke, jadi pertama yang dilakukan adalah persiapan alat. Alat apa saja yang dibutuhkan pada pemeriksaan gula darah? Di sini ada lancet atau blood lancetnya. Ini jarum untuk menimbulkan adanya perdarahan, ya. Bukan perdarahan yang pasif, tapi ini untuk mengeluarkan darahnya supaya nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah ada alkohol swab. Apa fungsinya alkohol swab? Untuk desinfektan. Jadi untuk desinfektan supaya tidak ada bakteri. Kemudian karena prinsipnya bersih dan agar terhindar dari infeksi nosokomial menggunakan hand glove. Jadi mengurangi infeksi silang dari perawat ke pasien dan pasien ke perawat. Jangan lupa juga ada alatnya, glufotesnya. Jadi di dalam alat glukotes ini akan ada pennya juga, di mana pennya ini yang nanti berisikan lancet. Kemudian jangan lupa juga strip glukosa tesnya. Jadi ini adalah alat yang diperlukan untuk pemeriksaan gula darah. Oke, yang pertama kita lakukan persiapan alat. Alatnya tadi sudah siap, ada glukotes. Kemudian ada stripnya, strip glukosa, karena stripnya macam-macam ya, tidak hanya glukosa, ada strip pemeriksaan asam urat maupun kolesterol. Dipastikan dibaca dulu labelnya. Di sini ada glukosa tes, jadi warnanya hijau. Selain warna hijau harus dibiasakan membaca. Kemudian di sini ada pen. Pennya itu nanti diisikan oleh lancet. Lancetnya ini jarum, satu pasien itu satu lancet. Jadi tidak boleh digunakan berganti-ganti pasien. Siapa yang ingin jadi pasien saya untuk di depan? Saya Silakan. Silakan duduk. Ya. Di sini alatnya kita dekatkan, persiapan alatnya. Di sini ada glukotes,
kemudian pen yang sudah diisi lancet, stripnya, kemudian ada kapas alkohol dan handscoon di sini. Kemudian setelah persiapan alat, kita persiapan pasien yang dikatakan Nabila tadi. Lakukan 5S, kemudian perkenalkan diri perawat, identifikasi klien, mengenalkan maksud dan tujuan, serta info. Kita lakukan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Novita yang bertugas pada pagi hari ini. Apa benar dengan Ibu Lia? Kita identifikasi gelarnya dulu. Ya, dengan Ibu Lia. Bu Lia, di sini saya mau mengambil darah Ibu sedikit di ujung jari untuk melihat kadar gulanya ini. Kurang lebih waktunya 5 menit, Bu. Yang kelima adalah info konsen. Apakah Ibu bersedia? Itu termasuk info konsen. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, bersedia. Oke. Setelah itu kita lakukan persiapan lingkungan atau pencahayaan. Kalau perlu jaga privasi dengan menutup scatter. Setelah itu kita melakukan persiapan perawat. Perawat melakukan cuci. Gimana cuci tangan darah? Langkahnya cuci tangan pertama gimana langkah? Pertama, ini. Iya, terus step kedua dilakukan berapa kali? 3 kali. Terus step ketiga, Seperti ini dilakukan 3 kali. iya, terus Step keempat, iya, step kelima dilakukan Terus? 3 kali. Lalu yang terakhir diputar seperti ini 3 kali. ya. Terima kasih darah itu adalah langkah cuci tangan supaya kuman-kuman di setiap sela jari itu terkena dari hand scrub maupun hand wash sabun, itu termasuk hand wash. Setelah perawat cuci tangan, kita menggunakan handscoon. Tujuannya untuk mencegah infeksi nosokomial yang ditularkan dari perawat pasien maupun pasien ke perawat. Ini salah satu alat pelindung diri. Setelah persiapan perawat, kita lakukan prosedur tindakan. Prosedur tindakannya, semua alat sudah disiapkan. Yang pertama kita menggunakan strip glukosnya ya. Lancetnya sudah terpasang di pennya. Kemudian jangan lupa di sini ada chipnya. Chip ini harus sekode dengan yang namanya strip. Chip dan strip itu harus sama kodenya. Kodenya ada di sini. Tuh ya. Kemudian kita pasang di bagian ini sampai alat mendeteksi strip tersebut dengan adanya indikator darah yang menetes. Itu berarti alat sudah bisa digunakan. Kalau sudah bisa digunakan, kita lakukan desinfektan dengan menggunakan alkohol swab. Boleh kapas alkohol, boleh alkohol swab. Kemudian kita pilih jari. Jarinya yang pasti ini perifer, pastinya di ujung jari, bukan di tengah jari loh ya, di ujung jari. Permisi Ibu, mau tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan. Ya, saya tusuk dulu ya Bu, saya bersihkan. Kemudian ini yang sudah terisi jarum kita tusukkan. Setelah itu tekan. Sampai darahnya keluar sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu darah yang sudah keluar dimasukkan di stripnya. Di strip, kemudian dia akan menyerap sendiri sesuai dengan kebutuhan darahnya. Sampai ada indikator PIP tadi, itu berarti darah sudah cukup. Silakan ditekan ya Bu, biar perdarahannya berhenti. Kemudian setelah itu kita tunggu hasilnya. Hasilnya tidak sampai 1 menit itu keluar. Ini terindikasi
kadar glukosa darahnya 152. Berarti normalnya berapa sih kadar glukosa darah itu? Ini termasuk kategori normal atau enggak? Normal. Ditanyakan lagi normal atau tidak. Ibu apakah dalam kondisi puasa? Tidak. Tidak. Jadi apabila tidak dalam kondisi puasa harusnya kurang dari 200. Mungkin dia sudah sarapan tadi pagi. Ibu sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sudah. Berarti dia dalam keadaan tidak puasa. Jadi normal kurang dari 200. Karena teman-teman apa? Pemeriksaan gula darah sewak. Oke, setelah itu kita rapikan. Ibu sudah selesai, hasilnya 152 Ibu. Karena Ibu dalam kondisi yang tidak puasa, ini dalam kategori normal. Terima kasih ya Ibu. Kita rapikan alat. Silakan kembali ke tempatnya ya Bu. Terima kasih. Kita rapikan alat, kemudian jangan lupa copot handscoot dan lakukan cuci tangan. Kembali 6 langkah. Oke, setelah kalian demonstrasikan, teman-teman, saya minta ada yang mendemonstrasikan lagi, mempraktekkan di depan dari hasil apa yang sudah saya jelaskan. Silakan Mbak Putri, mungkin sama Mbak Lia, silakan maju. Oke. Silakan Putri, yang jadi perawatnya siapa, yang jadi pasiennya siapa? Putri jadi perawat, dia jadi pasien kembali. Oke, silakan. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Di sini ada lancet yang belum diisi jarum, kemudian ada jarum lancet atau ular lancet, lalu ada handscoot, kemudian ada glukosa atau strip untuk memeriksa glukosa. Pertama, masukkan terlebih dahulu jarumnya. Bisa dimasukkan dulu, seperti ini, kemudian ini diputar, biar jarumnya bisa. Oke. Setelah itu tutup, lalu atur kedalaman jarum. Kedalamannya itu Iya, ini cukup ini untuk predikat ini ke angka 4 ini cukup untuk kedalaman. Setelah itu ada Glukotesnya, alat untuk mengetes kadar gula. Lalu ada alkohol swab, dan antiseptik. Nah, persiapan alat, kemudian persiapan pasien. Ibu, perkenalkan saya perawat Putri. Apakah benar dengan Ibu Lia? Benar. Bisa saya periksa gelangnya ya? Baik, benar dengan Ibu Lia. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah Ibu. Waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya persiapkan alatnya. Setelah persiapan pasien, lalu persiapan lingkungan. Menjaga privasi pasien seperti menutup pintu, sketsel ataupun jendela. Setelah itu persiapan perawat dengan mencuci tangan 6 langkah. Satu, dua, lima. Setelah itu menggunakan handscoot bersih.
Dekatkan alat ke pasien. Setelah itu, masukkan glukosa ke dalam alat tes glukosa dengan kode yang sama. Sampai ada tanda seperti darah mengalir. Lalu tindakan. Permisi Ibu, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan gula darah pada Ibu. Tangan yang kanan atau yang kiri? Kanan. Baik, permisi. Setelah itu, swab menggunakan alkohol swab. Lalu, ambil pen dan Ditekan biar nanti ya. di sini Ibu. Tekan hingga darahnya keluar. Sekali lagi di swab aja. Ditekan, terus diulang lagi. Setelah itu langsung biarkan menyerap. Indikatornya kalau darahnya sudah cukup terserap, itu dia akan bunyi lagi, pip itu cukup. Kalau selama belum bunyi, berarti darahnya kurang, sampelnya di dalam stick tersebut. Itu ya. Jadi kadar gula darah pada Ibu adalah 114. Apakah Ibu sudah sarapan? Sudah. Baik, ini hasilnya. Ini normal. Setelah itu, Ibu sesuai melakukan tindakannya. Terima kasih atas waktu Ibu. Selamat pagi. Setelah itu, pastikan alat. Lalu lepaskan dulu. Kemudian cuci tangan dengan mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, Sudah? dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Putri, silakan kembali ke tempat. Jadi teman-teman, hari ini demonstrasi pemeriksaan gula darah, yaitu sewaktu. Kalau gula darah puasa pastinya harus puasa minimal 8 jam. Itu tadi demonstrasi pemeriksaan gula darah sewaktunya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman terkait pemeriksaan darah sewaktu ini, teman-teman silakan. Ya silakan Putri. Izin bertanya Bu, berapa nilai normal untuk kadar glukosa darah sewaktu? Ya. Jadi kadar glukosa darah sewaktu pasiennya itu tandanya sudah makan. Jadi normalnya kadar glukosa darah sewaktu itu kurang dari 200, kurang dari 200 mm per dl. Itu normal bagi orang yang tidak puasa. Jadi acak ya. Kalau gula darah puasa dia harus kurang dari 150. Puasanya harus minimal 8 jam. Kalau mau pagi diperiksa kayak gini, dia itu minimal jam 10 malam itu sudah berhenti makan. Jadi pagi jam 7 jam 8 itu sudah bisa dites. Apabila dia itu lebih dari itu bisa dikatakan prediabetes terlebih dahulu. Kita belum bisa menjustis bahwa dia itu diabetes mellitus. Jadi harus diperiksa lagi secara bukan perifer, jadi diambil
plebotomi dengan darah vena. Di situ puasa dulu, kemudian pasiennya disuruh makan, setelah puasa dicek, kemudian pasiennya disuruh makan, 2 jam setelah makan itu akan dicek lagi. Itu penentuan pasien tersebut bisa dikatakan diabetes mellitus. Kalau dengan pemeriksaan gula darah perifer itu harus dicek lebih lanjut, belum tentu dia diabetes. Mungkin ada faktor lain yang bisa menjadi pelanjut. Seperti itu. Bisa dipahami mungkin? Bisa. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, silakan. Suaminya agak keras ya. Bu izin bertanya, apabila glukosmik menunjukkan hit tanpa menunjukkan nilai, pemeriksaan apa yang dilakukan? Oke. Biasanya memang ada errornya ya, karena ini kan tes cepat yang memang saat ini sedang dibutuhkan. Kadang alat itu juga ada errornya. Bisa dikatakan error atau dia itu memang gula darahnya lebih dari 500 itu akan menunjukkan high. Kalau diperiksa lagi gula darahnya menunjukkan di indikatornya tetap high, berarti dia lebih dari 500. Harusnya setelah itu harusnya diperiksa secara laboratorium. Jadi diperiksa secara laboratorium dengan mengambil darah dari pembuluh darah besar, bukan pembuluh darah perifer. Itu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kepastian berapa glukosa darahnya. Karena ini kan merupakan alat kecil ya, yang memang untuk tes cepat. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tasya, apakah ada feedback? Ada yang perlu ditanyakan kembali, teman-teman? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan demonstrasi pemeriksaan kadar glukosa darah pada pagi hari ini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah cuplikan video saya mengajar terkait demonstrasi pemeriksaan kadar glukosa darah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.